Apakah Anda pernah mengalami bahwa tutur kata Anda, apa yang Anda telah ucapkan, ternyata tidak Anda rencanakan dan konsekuensinya tidak Anda pernah perhitungkan? Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita, Anda dan saya. Kalau kita bisa siapkan segala sesuatu sebelum kita ngomong, biasanya semua berjalan baik-baik saja. Misalnya, kalau we prepare presentation, atau mungkin bagi saya sebagai seorang imam, saya mempersiapkan renungan saya, terutama pada hari Minggu, selalu saya buat secara tertulis supaya saya tidak ngalor dan ngidul dan terlalu panjang dan kemudian tidak tahu bagaimana harus keluar dari lingkaran yang berputar-putar. Tetapi seringkali kalau dalam hal-hal yang sifatnya spontan, dan ini kita juga alami, apa yang dikatakan seringkali tanpa kita sadari ternyata bisa menyinggung orang lain, atau sebenarnya tidak perlu kita katakan informasi tersebut, atau perasaan kita mungkin tidak perlu kita paparkan kepada orang lain, dan kemudian membuat kita berpikir setelah itu, mengapa saya mesti mengatakan itu, lalu kita sesali. Dan mungkin salah satu hal yang perlu kita pegang ketika kita ingin berbicara, perhitungkanlah. Mungkin kita punya pola dalam bereaksi. Mungkin kita memang orang yang spontan. Kalau kita senang apapun juga kita lontarkan. Atau kalau kita marah kita juga lontarkan begitu saja. Tetapi persis seperti kalau Anda menancapkan paku ke dalam tembok, Anda kemudian ketika tarik, tidak mungkin Anda mengharapkan tidak ada bekas sama sekali. Demikian juga perkataan kita yang telah kita tuturkan, seperti paku yang kita tancapkan, seringkali efeknya tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Maka tentu kalau kita berhadapan dengan situasi tertentu, kita perhatikan pola kita. Kalau situasi seperti ini, saya biasanya bersikap seperti apa, sehingga kita mulai sadar diri, mencoba untuk mengambil semua under control. Kita coba kontrol, meskipun mungkin kadang-kadang kita juga gagal. Tetapi kalau itu pun kita lakukan, kita gagal, kita mengevaluasi diri dan tetap mawas diri untuk menuturkan apa yang hendak kita katakan kepada orang lain. Bacaan Injil hari ini berbicara mengenai Herodes dan Herodias. Dua tokoh yang satu dengan sukacita kemudian mengatakan, bahkan separuh dari kekayaanku pun akan kuberikan kepadamu. Siapa? Kepada putri Herodias yang bernama Salome. Karena dia telah menari begitu menyenangkan semua tamu-tamunya. Dan yang paling bisa kita sesali adalah kalau kita bersikap seperti Herodias. Nah, kita punya kemarahan, kita punya rencana yang jahat, dan kemudian kita menghasut orang lain, dan dalam hal ini dia menghasut anaknya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Kalau itu terjadi, tutur kata kita telah membunuh orang lain. Semoga kita semakin bijaksana untuk berkata, untuk berbicara kepada orang lain. Semoga kita belajar untuk semakin dapat mengendalikan diri dan menggunakan tidak hanya perasaan dan emosi kita, tapi juga akal, budi kita, dan kebijaksanaan yang kita miliki, supaya semoga hidup kita ini, lidah kita ini, tidak menjadi pedang yang dapat menusuk orang lain, tetapi menjadi sumber kehidupan bagi sesama kita. Tuhan Maha Baik, semoga kami belajar dari Injil hari ini. Jangan sampai kami jatuh seperti sikap Herodes atau Herodias yang tidak dapat mengontrol diri dan kemudian juga mencelakakan orang lain. Semoga tutur kata kami semakin bijaksana, dan dalam kebijaksanaan kami mohon Kau tuntun kami agar apa yang kami bagikan kepada sesama kami, apa yang kami ungkapkan dengan lidah kami ini dapat juga memberikan inspirasi kepada orang lain dan bukan mematikan kreativitas orang, bukan menjatuhkan orang, bahkan melukai orang lain. Dan berkatilah kami dengan berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan berkati kita semua. Salam sehat, tetap semangat.